Di atas panggung itu, adikku menunjuk wajahku sambil menutup hidung, menyebutku bau kotoran sapi dan tak punya masa depan. Suamiku hanya diam menatapnya. Rina tak tahu, diamnya suamiku adalah badai yang akan menghancurkan kesombongannya hari ini juga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nama Sari. Bagi kebanyakan orang di desa ini, aku hanyalah seorang wanita biasa yang menghabiskan sepertiga hidupnya dengan punggung membungkuk di bawah terik matahari. Tanganku tidak halus seperti wanita kota yang sering muncul di televisi. Kulit telapak tanganku tebal, kasar, dan memiliki garis-garis hitam permanen sisa tanah yang sulit hilang meski digosok sabun berkali-kali. Bau tubuhku bukan bau parfum mahal, melainkan campuran bau tanah basah, pupuk kandang, dan aroma daun nilam yang menyengat. Namun, aku mencintai kehidupan ini. Ada kepuasan tersendiri saat melihat tunas-tunas tanaman yang kurawat tumbuh subur, siap dipanen untuk menghidupi keluarga. Sayangnya, kebanggaan sederhana ini tidak pernah dimengerti oleh satu-satunya saudara kandung yang kumiliki, Rina. Rina adalah kebalikan dariku. Dia adalah berlian, keluarga kami, atau setidaknya begitulah cara dia memandang dirinya sendiri. Sejak kecil, ibu dan bapak memang lebih memanjakannya karena dia pintar bicara dan cantik. Sekarang, Rina telah menjelma menjadi wanita karir yang sukses di kota. Dia pemilik sebuah merek kosmetik herbal yang sedang naik daun. Penampilannya selalu sempurna. Rambut disasak tinggi, baju bermerek, dan sepatu hak tinggi yang tidak pernah menyentuh tanah becek. Siang itu, matahari sedang terik-teriknya ketika sebuah mobil sedan mengkilap berwarna merah marun berhenti di halaman rumahku yang sederhana. Debu beterbangan saat ban mobil itu menggilas kerikil halaman. Aku yang sedang menjemur hasil panen rimpang kunyit di halaman depan segera mengusap keringat di dahi dengan punggung tangan. Pintu mobil terbuka. Rina turun dengan kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya. Dia tidak langsung berjalan ke arahku. Dia diam sejenak, mengibaskan tangannya di depan hidung seolah sedang menghalau bau busuk yang sangat menyengat. "Ya ampun, Mbak Sari," serunya lantang tanpa basa-basi. "Baunya nempel banget sih sampai ke jalan raya? Kamu ini melihara sapi atau melihara sampah?" Aku tersenyum kecut. Sudah terbiasa dengan sambutannya yang tidak hangat. "Ini bau pupuk kandang yang baru datang, Rina. Namanya juga rumah petani. Masuklah, Mbak buatkan teh hangat." Rina melangkah hati-hati, seolah tanah di halaman rumahku adalah ranjau darat yang bisa meledakkan sepatu mahalnya. "Nggak usah teh. Aku nggak lama. Aku cuma mau ambil stok bahan baku. Kamu sudah siapkan ekstrak lidah buaya sama mawar yang aku minta minggu lalu, kan?" Aku mengangguk pelan. "Ada di gudang belakang. Tapi, Rin, panen kali ini agak susah karena hama. Biayanya agak naik." Rina membuka kacamata hitamnya, menatapku dengan mata melotot. "Mbak, kamu itu bicara apa sih? Kita ini saudara kandung. Masa sama adik sendiri hitung-hitungan? Lagian, bisnisku ini kan membawa nama baik keluarga. Harusnya kamu bangga aku mau pakai bahan dari kebunmu yang bau ini, bukan malah minta duit." Dadaku terasa sesak. Ini bukan pertama kalinya. Setiap kali Rina datang, dia selalu mengambil bahan baku terbaik, yang kurawat dengan susah payah siang dan malam, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Padahal, aku tahu harga jual kosmetiknya sangat mahal di pasaran. "Tapi Rin, Mbak juga butuh modal buat beli bibit lagi," ujarku pelan, mencoba membela diri. "Halah, alasan," potong Rina ketus. "Minta saja sama suamimu itu." Lupa suamimu kan pelitnya minta ampun. Mana mau dia keluar duit?" Belum sempat aku menjawab, suara berat terdengar dari arah pintu samping. "Kalau sudah tahu aku pelit, kenapa kamu masih berani minta gratisan di sini?" Itu Bayu, suamiku. Dia berdiri di ambang pintu dengan kaos oblong putih yang sudah agak melar dan celana pendek selutut. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Bayu memang bukan laki-laki yang banyak bicara. Dia kaku, hemat bicara,
Dan, harus kuakui, sangat perhitungan soal uang. Rina mendengus sinis melihat Bayu. Ada Mas Bayu. Kirain lagi ngitungin recehan di kamar. Mas, aku ini adiknya istrimu loh. Masa minta lidah buaya sekarung saja dipermasalahkan? Bisnisku ini omsetnya ratusan juta. Nanti kalau sukseskan Mbak Sari juga yang bangga. Omset ratusan juta, tapi bayar bahan baku ke kakak sendiri tidak mampu. Sindir Bayu tajam. Dia berjalan mendekatiku, lalu mengambil keranjang kunyit yang sedang kupegang. Sari, masuk. Biar Rina ambil sendiri barangnya kalau dia mau. Tapi catat, ini terakhir kali. Bulan depan, kalau tidak ada transferan, gerbang gudang aku gembok. Mas! Rina menghentakkan kakinya. Kamu jahat banget sih jadi orang. Pantas saja hidup kalian begini-begini terus. Rezeki itu seret kalau sama saudara pelit. Aku menatap Bayu dengan tatapan memohon. Aku tidak suka keributan. Mas, sudahlah biarkan Rina bawa dulu. Kasihan kalau produksinya berhenti. Bayu menatapku tajam. Tatapan yang selalu membuat nyaliku ciut. Kamu terlalu memanjakan dia. Sar. Itu bukan sayang. Itu bodoh. Setelah berkata begitu, Bayu masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Rina mencibir ke arah punggung suamiku. Duh, Mbak. Aku nggak ngerti kenapa kamu betah sama laki-laki macam itu. Sudah miskin, pelit, nggak punya hati lagi. Kalau aku jadi kamu, sudah aku tinggalin dari dulu. Cari yang kaya, yang bisa bikin kamu glowing, bukan yang bikin kamu dekil kayak gini. Kata-kata Rina menusuk ulu hatiku. Sejujurnya, kadang aku pun merasa lelah. Bayu memang sangat ketat soal keuangan. Setiap hasil panen yang kujual, uangnya langsung diambil alih oleh Bayu. Dia hanya memberiku uang belanja pas-pasan setiap hari. Dia melarangku membeli baju baru, melarangku memperbaiki cat rumah yang mulai kusam, dan melarangku meminjamkan uang pada siapapun, termasuk Rina. Rina akhirnya pergi membawa berkarung-karung bahan baku dengan wajah cemberut, tanpa mengucapkan terima kasih. Mobil mewahnya melaju kencang meninggalkan debu yang kembali mengotori jemuran kunyitku. Malam harinya, di meja makan yang sederhana, suasana hening mencekam. Kami hanya makan nasi dengan sayur lodeh dan ikan asin. Bayu makan dengan lahap, tapi aku hanya mengaduk-aduk nasi. Mas! Panggilku pelan. Bayu tidak mendongak. Kenapa sih Mas keras banget sama Rina? Dia kan adikku satu-satunya. Ibu sudah nggak ada. Bapak juga sudah meninggal. Siapa lagi yang dia punya kalau bukan aku? Bayu meletakkan sendoknya. Dia menatapku lurus. Justru karena dia adikmu, dia harus belajar tanggung jawab. Kamu lihat penampilannya? Tasnya baru lagi. Sepatunya baru. Tapi bayar bahan ke kamu dia nggak mau. Kamu itu diperalat. Sari. Tapi kita kan nggak kekurangan makan, Mas. Kebun kita subur. Bantahku. Untuk sekarang, jawab Bayu singkat. Dia berdiri, mengambil buku catatan keuangan lusuh yang selalu dia bawa kemana-mana. Uang kita harus dijaga ketat. Dunia ini kejam. Sar, kalau kamu terlalu baik, kamu akan dimakan. Jangan pernah kasih uang sepeser pun ke Rina tanpa izin aku. Mengerti? Aku menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Iya, Mas. Mengerti. Dalam hati aku menjerit. Aku merasa Bayu tidak punya hati. Dia seolah tidak mengerti arti persaudaraan. Dia hanya peduli pada angka-angka di buku lusuhnya itu. Aku merasa seperti burung dalam sangkar, bekerja keras setiap hari, tapi tidak punya kuasa atas hasil keringatku sendiri. Aku mengira Bayu hanya lelaki kikir yang takut miskin. Sungguh, saat itu aku tidak tahu apa-apa. 1 minggu setelah kejadian Rina mengambil bahan baku gratis itu, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel jadul milikku. Layar ponselku retak sedikit di ujung kanan, tapi masih bisa dipakai. Nama, Rina, tertera di sana. Tumben sekali dia menelepon. Biasanya dia hanya menghubungi kalau butuh sesuatu atau mau pamer pencapaian barunya.
Dengan tangan yang masih sedikit kotor karena baru selesai menyiangi rumput liar, aku mengusap layar untuk mengangkat panggilan itu. Halo, Assalamualaikum, Rin? Sapaku. Waalaikumsalam. Mbak Sari. Dengar baik-baik ya, aku nggak punya banyak waktu. Suara Rina terdengar sangat antusias, diiringi suara riuh rendah orang-orang sibuk di latar belakangnya. Sepertinya dia sedang berada di tempat yang ramai. Ada apa, Rin? Kamu sehat? Tanyaku khawatir. Sehat dong, malah lagi bahagia banget. Gini Mbak, lusa itu hari besar buat aku. Brand kosmetikku akan meluncurkan produk baru, varian premium. Acaranya bakal diadakan besar-besaran di Hotel Grand Royal di pusat kota. Ada banyak investor asing, artis, dan sosialita yang datang. Hatiku ikut berdesir senang. Bagaimanapun juga, kesuksesan Rina adalah kebanggaan keluarga. Alhamdulillah, selamat ya, Rin. Mbak ikut senang dengarnya. Nah, makanya itu. Aku mau undang Mbak Sari sama Mas Bayu buat datang. Biar bagaimanapun, kalian kan pemasok, walaupun gratisan, jadi ya harus hadirlah. Aku tersenyum lebar. Rina masih menganggapku. Wah, terima kasih ya, Rin. Insya Allah Mbak pasti datang. Jam berapa acaranya? Jam 7 malam. Tapi, Mbak. Suara Rina tiba-tiba berubah. Nadanya merendah tapi penuh penekanan yang tajam. Ada satu syarat kalau Mbak mau datang. Syarat? Syarat apa? Tolong banget ya, Mbak. Datanglah. Tapi jangan pakai baju lusuhmu itu. Jangan pakai daster. Jangan pakai baju yang ada noda getah pisangnya. Dan tolong mandi yang bersih. Kalau perlu luluran dulu 7 kali. Rina tertawa kecil. Tapi tawanya terdengar menyakitkan di telingaku. Nanti tamu-tamu elitku jijik kalau cium bau kandang sapi pas salaman sama Mbak. Ini acara bintang 5. Mbak, dress kodenya elegan. Jangan bikin aku malu. Senyum di bibirku perlahan menghilang. Tanganku yang memegang ponsel gemetar. Iya, Rin. Mbak paham. Mbak akan pakai baju yang paling bagus. Bagus versi Mbak itu beda sama standar orang kota. Loh, ya sudahlah. Pokoknya usahakan jangan kelihatan kayak pembantu yang nyasar masuk pesta majikannya. Baik, Mbak. Sambungan telepon terputus. Aku duduk termangu di balai-balai bambu depan rumah. Kata-kata, bikin malu, dan jijik, terngiang-ngiang di kepalaku. Aku melihat penampilanku sendiri. Bajuku kaos partai yang sudah pudar sablonnya. Celana kolor longgar yang nyaman. Memang jauh dari kata elegan. Aku bergegas masuk ke kamar. Membuka lemari kayu tua yang engselnya sudah berbunyi berdecit. Aku membolak-balik tumpukan bajuku. Isinya hanya daster, kaos harian, dan beberapa batik lama peninggalan ibu yang warnanya sudah kusam. Ada satu kebaya. Tapi itu kebaya pernikahanku 10 tahun lalu yang sudah pasti tidak muat dan modelnya ketinggalan zaman. Aku butuh baju baru. Hanya satu potong saja. Baju yang pantas agar Rina bisa bangga memperkenalkanku sebagai kakaknya. Agar aku tidak terlihat seperti pembantu di pesta adikku sendiri. Sore harinya, saat Bayu pulang dari mengantar hasil panen jagung ke pengepul, aku memberanikan diri. Bayu sedang duduk di ruang tengah, menghitung lembaran uang ribuan dan puluhan ribu hasil penjualan hari ini. Dia menumpuknya rapi sekali, diikat dengan karet gelang. Aku membawakan segelas kopi hitam untuknya. Jantungku berdebar kencang. Meminta uang pada Bayu lebih menakutkan daripada menghadapi hama wereng. Mas. Aku duduk di sebelahnya. Bayu menyesap kopinya. Matanya masih fokus pada uang di meja. Kenapa? Gas habis. Bukan. Mas, lusa Rina mau mengadakan pesta peluncuran produknya di hotel mewah. Kita diundang. Bayu mendengus pelan. Oh, pergi saja kalau mau. Tapi aku malas kalau harus ketemu orang-orang sombong temannya Rina. Rina minta kita berdua datang. Mas, katanya penting. Dan, dia minta aku pakai baju yang bagus. Dress kodenya elegan. Aku menelan ludah.
memberanikan diri ke inti pembicaraan. Mas, boleh nggak aku minta uang sedikit? 300.000 saja, atau 200.000 deh. Aku mau beli gamis sederhana di pasar kecamatan. Bajuku di lemari sudah jelek semua. Mas, warnanya sudah pudar. Aku malu kalau nanti bikin Rina malu di depan tamu-tamunya. Bayu menghentikan aktivitasnya. Dia meletakkan segepok uang yang sedang dia pegang ke atas meja dengan sedikit kasar. Suara, buk, pelan membuatku tersentak. Dia menoleh, menatapku dengan wajah dingin yang tak tersentuh. Beli baju baru? Tanyanya datar. Iya, Mas. Cuma satu ini saja. Sudah 3 tahun aku nggak beli baju pergi. Suaraku mulai bergetar. Nggak perlu. Jawab Bayu tegas dan cepat. Dia kembali mengambil uang dan memasukkannya ke dalam tas pinggang kulitnya yang butut. Pakai saja batik lamamu yang motif parang itu. Masih layak pakai. Tapi Mas, itu warnanya sudah jadi coklat muda. Aslinya coklat tua. Ada bekas jahitan di lengan juga. Rina bilang tamunya orang-orang elit. Sari. Bayu memotong ucapanku dengan nada tinggi. Kamu ini mau ke pesta atau mau pamer? Kita ini petani. Jati diri kita ya sederhana. Buat apa buang-buang uang 200.000 cuma buat gengsi satu malam? Uang itu bisa buat beli pupuk urea 2 karung. Uang kita harus dijaga ketat. Bukan dihambur-hamburkan buat nurutin gengsi adikmu yang gila hormat itu. Aku bukan mau pamer, Mas. Aku cuma mau menghargai adikku. Air mataku tumpah. Rasa malu dan sakit hati bercampur jadi satu. Kamu pelit banget sih sama istri sendiri? Kamu pegang semua uang hasil kerjaku di kebun. Tapi minta sedikit saja susahnya setengah mati. Apa aku nggak berhak menikmati hasil keringatku sendiri? Bayu berdiri. Wajahnya mengeras. Dia tidak luluh sedikit pun melihat air mataku. Aku pelit demi masa depan kita. Kamu tidak akan paham sekarang. Pokoknya tidak ada uang buat baju baru. Kalau kamu maksa mau beli, silakan cari uang sendiri di luar sana. Jangan pakai uang yang sudah aku simpan. Bayu melangkah pergi ke kamar, membanting pintu hingga menutup keras. Aku tertinggal sendirian di ruang tengah yang remang-remang. Aku menangis terseduh-seduh, memeluk lututku. Rasanya sakit sekali. Punya suami yang bekerja keras tapi kikirnya luar biasa. Dan punya adik sukses tapi merendahkan kakaknya sendiri. Malam itu aku menyetrika batik lamaku sambil terisak. Batik yang kainnya sudah tipis karena terlalu sering dicuci. Aku menjahit bagian ketiak yang sedikit sobek dengan benang yang warnanya tidak terlalu senada. Dalam hati aku berdoa, semoga lampu hotel nanti cukup remang-remang sehingga tidak ada yang melihat betapa lusuhnya pakaianku. Aku merasa Bayu jahat. Dia tidak mendukungku. Dia membiarkan aku menjadi bahan tertawaan orang lain. Aku tidak tahu bahwa di balik pintu kamar yang tertutup rapat, Bayu sedang menelepon seseorang dengan suara sangat pelan, membicarakan angka-angka yang jauh lebih besar dari sekadar harga sebuah baju gamis di pasar. Angka-angka yang menyangkut nasib perusahaan Rina. Malam itu, gerbang Hotel Grand Royal berdiri megah seperti pintu masuk ke dunia lain. Cahaya lampu kristal yang menggantung di lobi memantul menyilaukan mata, menciptakan bayangan panjang di lantai marmer yang licin mengkilap. Aku dan Bayu turun dari taksi tua di depan lobi. Sebenarnya Bayu ingin kami naik angkot saja dan berhenti di seberang jalan untuk menghemat ongkos. Tapi aku memohon agar setidaknya kami turun di lobi supaya tidak terlalu terlihat menyedihkan. Bayu menurut, meski sepanjang jalan dia terus menggerutu soal argometer taksi yang menurutnya berjalan terlalu cepat. Sudah, jangan nunduk terus. Tegakkan kepalamu. Bisik Bayu di telingaku saat kami berjalan melewati pintu kaca otomatis yang terbuka sendiri. Aku mencoba menuruti perintahnya, tapi rasanya sulit. Di sekeliling kami, tamu-tamu undangan mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berderet menurunkan penumpang. Wanita-wanita dengan gaun malam berbahan sutra, satin, dan brokat mahal melenggang anggun. Wangi parfum mereka semerbak, bercampur dengan aroma AC hotel yang dingin dan steril. Aku mengeratkan peganganku pada lengan Bayu. Malam ini, aku mengenakan batik coklat tua peninggalan ibu. Motif parangnya klasik dan cantik,
Tapi warnanya yang sudah memudar tak bisa berbohong soal usianya. Di bawah cahaya lampu hotel yang terang benderang, serat-serat kain yang mulai menipis di bagian lengan terlihat jelas. Sandal selopku, meski sudah kusemir, tetap terlihat seperti sandal pasar jika disandingkan dengan sepatu hak tinggi bertahtakan berlian milik tamu lain. Sementara itu, Bayu mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dan celana bahan hitam. Itu kemeja yang biasa dia pakai untuk kondangan tetangga di desa. Sederhana, bersih, tapi jelas bukan pakaian untuk pesta gala di Hotel Bintang 5. Kami terlihat seperti sepasang pelayan yang salah masuk pintu, atau mungkin kerabat jauh dari kampung yang datang untuk meminta sumbangan. "Selamat malam, Bu, Pak. Undangan?" tanya seorang penerima tamu wanita dengan senyum yang tertahan. Matanya menyapu penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan kilatan menilai yang membuatku ingin menyusut menjadi butiran debu. "Undangan VIP. Dari Rina Kusuma," jawab Bayu datar sambil menyebutkan nama adikku. Wanita itu tampak terkejut sejenak, lalu mengecek daftar di tabletnya. "Oh, keluarga Ibu Sio. Silakan masuk. Lewat pintu sebelah kanan." Nadanya berubah sedikit lebih sopan, tapi tatapan matanya masih menyiratkan keheranan. Kami melangkah masuk ke dalam ballroom. Ruangan itu sangat luas, didekorasi dengan ribuan bunga segar yang, ironisnya, sebagian besar berasal dari kebunku. Ada mawar, melati, dan sedap malam yang kurawat dengan tangan kasarku sendiri. Di sini, bunga-bunga itu tampak begitu elegan dalam vas-vas kristal. Jauh berbeda dengan kondisinya saat masih di tanah berlumpur. "Lihat itu," bisikku pada Bayu, menunjuk ke arah panggung pelaminan mini tempat produk kosmetik dipajang. "Itu bunga dari kebun kita, Mas." Bagus," jawab Bayu singkat. Matanya tidak melihat ke arah bunga, melainkan menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan tajam seperti elang yang sedang mengintai mangsa. Dia mengamati para tamu, pelayan, hingga sudut-sudut ruangan. Kami mencoba membaur, mengambil minuman gelas kecil yang diedarkan pelayan. Tapi kehadiranku dan Bayu seperti noda minyak di dalam air. Kami tidak bisa menyatu. Setiap kali kami berjalan melewati segerombolan tamu, obrolan mereka terhenti sejenak. "Siapa itu? Kok dress kodenya beda sendiri?" Aku mendengar bisikan seorang wanita bersanggul tinggi tak jauh dariku. "Mungkin staf kebersihan yang belum ganti baju," sahut temannya sambil terkikik kecil di balik kipas tangannya. "Hus, jangan keras-keras." "Tapi ya sih, bau minyak angin. Salah masuk gedung kali ya? Harusnya ke balai desa, bukan ke ballroom hotel." Wajahku panas. Telingaku berdengung. Aku ingin lari pulang, kembali ke kebun jagungku yang sepi dan damai. Di sana, tidak ada yang menghina bajuku. Di sana, tanaman-tanamanku tidak pernah menatapku dengan jijik. "Mas, kita pulang saja yuk," bisikku gemetar. "Aku nggak kuat." Bayu menoleh, menatap mataku yang sudah berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya malam itu, wajah kaku Bayu sedikit melunak. Tangan kasarnya yang biasa memegang cangkul kini menggenggam tanganku erat. Hangat dan kasar, tapi memberikan kekuatan yang aneh. "Jangan bodoh," katanya pelan namun tegas. "Kamu yang menanam bahan baku yang membuat pesta ini ada. Kamu lebih berhak ada di sini daripada mereka semua yang cuma bisa pakai bedak tebal." "Berdiri tegak, Sari," kata-kata Bayu menohokku. Benar juga. Tanpa lidah buaya dan mawar dari kebunku, botol-botol kosmetik cantik di depan sana hanya akan berisi air biasa. Aku menarik napas panjang, mencoba meminjam sedikit keberanian dari suamiku yang anehnya terlihat sangat tenang di tengah situasi yang mengintimidasi ini. Bayu tidak terlihat minder sedikit pun. Dia berdiri tegak dengan kemeja murahannya, menatap balik orang-orang yang mencibir kami dengan tatapan dingin yang membuat mereka salah tingkah dan membuang muka. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup. Musik orkestra yang megah bergemuruh. Lampu sorot mengarah ke panggung utama. "Hadirin sekalian, sambutlah bintang kita malam ini, CEO Rina Beauty Care, Ibu Rina Kusuma." Suara MC menggelegar. Tepuk tangan membahana. Dari balik tirai bludru merah, Rina muncul. Dia tampak luar biasa cantik.
Gaun merah menyala membalut tubuhnya, dengan kalung berlian berkilauan di lehernya. Dia melambai seperti ratu sejagat. Senyumnya merekah sempurna. Semua orang memujanya. Aku pun ikut bertepuk tangan dengan bangga. Itu adikku. Adik kecilku yang dulu sering menangis minta digendong saat kami di sawah. Kini menjadi ratu di kota besar. Tapi aku tidak tahu bahwa di balik senyum manis itu, Rina sudah menyiapkan panggung lain untukku. Panggung yang bukan untuk memujiku, melainkan untuk menginjakku. Rina mengambil mikrofon. Suaranya terdengar renyah dan berwibawa memenuhi ruangan. Dia mulai bercerita tentang filosofi produknya, tentang alam, tentang kemurnian bahan-bahan organik. Kunci dari kecantikan sejati adalah kembali ke alam, ucap Rina dengan gestur tangan yang dramatis. Produk saya menggunakan bahan-bahan terbaik yang ditanam dengan cinta. Hatiku berdesir. Apakah dia akan menyebut namaku? Apakah dia akan memberitahu dunia bahwa kakaknya lah yang menanam semua itu dengan cinta? Mataku berbinar saat Rina tiba-tiba menatap ke arah kerumunan. Matanya mencari-cari sesuatu. Lalu, tatapannya terkunci padaku. Dia tersenyum lebar. Dan malam ini, saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Seseorang yang menjadi saksi perjalanan hidup saya dari nol. Seseorang yang mengingatkan saya untuk selalu bersyukur. Ucap Rina. Suasana hening. Semua mata mengikuti arah pandang Rina. Lampu sorot tiba-tiba bergerak menyapu ruangan dan berhenti tepat di wajahku. Aku silau. Refleks menutup mata sejenak dengan tangan. Tolong beri tepuk tangan untuk kakak kandung saya. Mbak Sari. Mbak, Mas Bayu. Ayo naik ke panggung. Jantungku seperti mau copot. Aku menoleh ke arah Bayu. Wajahnya tetap datar. Tapi dia mengangguk kecil. Ayo, katanya. Dengan kaki gemetar, aku berjalan menuju panggung. Bayu berjalan di belakangku, seolah menjadi perisai. Ribuan pasang mata menatap kami. Bisik-bisik yang tadi samar kini terdengar lebih jelas saat kami melintasi karpet merah. Jarak dari tempat kami berdiri ke panggung terasa seperti ribuan kilometer. Sesampainya di atas panggung, cahaya lampu sorot terasa panas di kulit. Aku berdiri di samping Rina yang wangi dan berkilauan. Perbedaan kami begitu mencolok. Rina seperti angsa putih yang cantik, sementara aku seperti bebek buruk rupa yang penuh lumpur. Tapi aku mencoba tersenyum, merasa bangga karena adikku mau memperkenalkan aku di momen pentingnya. Rina merangkul bahuku. Cengkeraman tangannya terasa kencang, sedikit menyakitkan. Hadirin. Rina kembali berbicara ke mikrofon. Kenalkan, ini Mbak Sari, kakak saya. Aku tersenyum canggung ke arah audiens, siap menerima pujian sebagai pemasok bahan baku. Namun, kalimat Rina selanjutnya menghancurkan senyum itu dalam sekejap. Rina terkekeh pelan, tawa yang terdengar mengejek. Maaf ya kalau penampilannya agak kumel dan, ya begitulah. Maklum, Mbak saya ini cuma petani di kampung. Dunianya beda jauh sama kita di sini. Senyumku membeku. Darahku terasa surut dari wajah. Kerjaan sehari-harinya macul, nyabutin rumput, sama ngurus kotoran sapi buat pupuk. Lanjut Rina dengan nada santai, seolah dia sedang menceritakan lelucon lucu. Tangannya kasar. Badannya juga nggak pernah kenal perawatan mahal. Kasihan sebenarnya. Dia tidak punya masa depan cerah seperti saya. Tidak punya visi bisnis. Bisanya cuma di sawah. Tamu-tamu di bawah sana mulai tertawa. Tawa mereka terdengar seperti pecahan kaca yang menusuk telingaku. Mbak Sari ini contoh nyata. Hadirin. Suara Rina meninggi. Dia menjadikan aku sebagai objek pameran kegagalannya. Contoh bahwa kalau kita tidak mau belajar dan tidak mau maju, kita akan berakhir seperti ini. Lusuh, tua sebelum waktunya, dan hidup pas-pasan. Tapi ya, namanya juga saudara kandung. Sebagai adik yang sukses, saya harus tetap mengasihani dia, kan? Saya sering kasih dia pekerjaan kecil-kecilan supaya dapurnya tetap ngebul. Aku terpaku. Lidahku keluh. Mataku terasa panas dan perih. Air mata yang kutahan sekuat tenaga akhirnya menetes jatuh membasahi pipi. Dia tidak mengakui aku sebagai mitra bisnis.
Dia tidak mengakui aku sebagai pemilik kebun yang menyuplai nyawa bagi perusahaannya. Di mata Rina, dan sekarang di mata ratusan orang kaya ini, aku hanyalah kakak miskin yang tidak berguna, objek belas kasihan yang dia hidupi. Aku menatap Rina, mencoba mencari setitik rasa bersalah di matanya. Tapi tidak ada. Rina justru terlihat puas. Dia menggunakan kerendahanku untuk meninggikan posisinya sendiri. Dia menginjak kepalaku agar dia terlihat lebih tinggi. Dan itu suaminya, Mas Bayu. Rina menunjuk Bayu dengan dagunya, tanpa repot-repot menoleh. Sama saja. Kerja serabutan. Pelitnya minta ampun. Mereka pasangan serasi dalam kemiskinan. Jadi, untuk kalian semua, jadikan mereka pelajaran. Jangan malas kalau tidak mau berakhir menyedihkan seperti kakak saya ini. Gelak tawa semakin keras. Ada yang bertepuk tangan, menganggap pidato Rina sangat inspiratif. Bagus, Bu Rina. Memang beda kelas. Teriak seorang tamu. Aku merasa telanjang. Aku merasa hina. Rasanya aku ingin lantai panggung ini terbelah dan menelanku hidup-hidup. Aku meremas ujung baju batikku yang kusam. Hatiku hancur berkeping-keping. Adik yang kubesarkan, yang kubantu modal sekolahnya dengan menjual kambing, yang selalu kubela di depan bapak, kini mempermalukan aku di depan dunia demi tepuk tangan semu. Di tengah riuh rendah tawa penghinaan itu, aku merasakan sebuah tangan mencengkeram lenganku. Bukan tangan Rina, tapi tangan Bayu. Cengkeramannya kuat, tapi tidak menyakiti. Itu cengkeraman seseorang yang sedang menahan amarah yang luar biasa besar. Aku menoleh sedikit ke arah Bayu. Rahangnya mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Tatapan matanya bukan lagi datar, melainkan berkobar dengan api kemarahan yang belum pernah kulihat seumur hidupku bersamanya. Bayu tidak mengatakan apa-apa padaku. Tapi dia melangkah maju, memutus jarak antara dirinya dan Rina. Langkahnya berat dan mengancam. Penghinaan ini sudah sampai di puncaknya. Dan aku tidak tahu apa yang akan dilakukan suamiku yang selama ini kuanggap pengecut dan pelit itu. Waktu seakan berhenti berdetak. Di atas panggung yang megah itu, di bawah sorotan lampu yang menyilaukan dan ribuan pasang mata yang menatap dengan jijik, aku merasa duniaku runtuh. Tawa Rina masih menggema, bercampur dengan tawa para tamu undangan yang terdengar seperti ribuan jarum menusuk gendang telingaku. Aku berdiri kaku. Air mata mengalir deras tanpa bisa kubendung, membasahi pipi dan merusak sedikit bedak tipis yang kupakai. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa seperti dipaku ke lantai panggung yang licin itu. Tepat saat itulah, Bayu bergerak. Gerakannya tiba-tiba dan cepat, membuatku tersentak. Dia tidak menampar Rina, juga tidak merebut mikrofon untuk memaki. Sebaliknya, Bayu melangkah lebar ke arahku dengan wajah yang gelap dan rahang yang mengeras. Dia terlihat menakutkan. Sorot matanya tajam, seolah siap menerkam siapa saja yang menghalangi jalannya. Tanpa sepatah kata pun, tangan Bayu yang besar dan kasar mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya sangat kuat, bahkan terasa sedikit sakit. Dia menarikku dengan sentakan keras, memaksaku bergeser dari posisi berdiriku di samping Rina. Ayo turun, geram Bayu dengan suara rendah yang bergetar. Aku terhuyung mengikuti tarikannya. Bayu tidak menungguku menyeimbangkan badan. Dia menyeret, benar-benar menyeretku, menuju tangga turun panggung. Langkahnya lebar dan terburu-buru, seolah dia tidak tahan berada satu detik lagi di tempat itu. Tamu-tamu undangan terkejut. Suara tawa yang tadi membahana kini berubah menjadi seruan kaget dan bisik-bisik yang lebih riuh. Kasar banget itu suaminya. Seru seorang ibu-ibu di barisan depan sambil menutup mulutnya dengan kipas tangan. Ya ampun, main tarik saja kayak narik sapi. Memang orang kampung gak tahu sopan santun. Timpal yang lain. Lihat tuh, pasti dia marah besar karena istrinya bikin malu di depan orang kaya. Kasihannya, sudah dihina adik sendiri, disiksa suami pula. Aku menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahku. Hatiku semakin hancur mendengar komentar-komentar itu. Aku mengira Bayu marah padaku. Aku mengira dia kecewa karena aku bersikeras datang ke sini dengan baju lusuh dan akhirnya malah menjadi bahan tertawaan.
Maafkan aku, Mas, jeritku dalam hati. Aku salah. Harusnya aku nurut sama kamu buat nggak usah datang. Rina, yang masih berdiri di tengah panggung dengan mikrofon di tangan, justru memanfaatkan momen itu untuk semakin menyudutkan kami. Dia tertawa renyah, geleng-geleng kepala dengan gaya yang dibuat-buat seolah dia prihatin. Tuh kan, hadirin sekalian bisa lihat sendiri, ucap Rina lantang. Suaranya memenuhi seluruh ballroom. Suaminya saja malu punya istri dekil seperti itu. Sampai ditarik paksa begitu. Memang watak orang rendahan itu kasar. Tidak bisa menghargai wanita. Beda sekali dengan pria-pria sukses di ruangan ini yang lembut dan berpendidikan. Tawa kembali pecah. Kali ini lebih mengejek. Rina tersenyum puas. Merasa menang di atas penderitaanku. Bayu tidak peduli. Dia tidak menoleh sedikit pun ke arah Rina atau para tamu. Dia terus menarikku menuruni anak tangga panggung dengan langkah hentak yang keras. Rasanya seperti perjalanan terpanjang dalam hidupku. Setiap langkah menuruni panggung terasa seperti palu godam yang menghantam harga diriku. Begitu kami sampai di lantai dasar, Bayu tidak berhenti. Dia terus menarikku membelah kerumunan orang, menuju ke sudut ruangan yang agak gelap, di balik pilar besar yang jauh dari sorotan lampu utama. Di sana sepi, hanya ada beberapa pelayan yang sedang menata piring kotor. Bayu akhirnya melepaskan cengkeramannya. Dia membalikkan badannya, berdiri membelakangiku. Napasnya terdengar memburu naik turun. Punggungnya yang lebar terlihat tegang di balik kemeja putih murahannya. Aku berdiri gemetar di belakangnya, memegangi pergelangan tanganku yang sedikit merah bekas cengkeramannya tadi. Air mataku masih menetes. Aku takut. Aku takut Bayu akan memarahiku. Aku takut dia akan bilang, sudah kubilang jangan datang. Atau lebih parah lagi, dia akan meninggalkanku di sini. Mas. Panggilku lirih. Suaraku parau karena tangis. Maafkan aku, Mas. Aku cuma mau bikin Rina senang. Aku nggak tahu bakal begini. Bayu diam saja. Keheningan itu membunuhku. Jangan marah, Mas. Nanti aku kumpulkan uang lagi buat ganti ongkos taksi kita. Lanjutku terbata-bata, mencoba meredakan amarah yang kuduga sedang meledak di kepalanya. Perlahan, Bayu berbalik. Dan saat aku melihat wajahnya, aku tertegun. Amarah yang tadi kulihat di panggung sudah hilang. Wajah keras itu kini luluh. Matanya yang tajam kini menatapku dengan sorot yang begitu dalam, penuh rasa sakit dan kasih sayang. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada rasa malu. Yang ada hanyalah kesedihan yang mendalam melihat istrinya terluka. Bayu melangkah mendekat, lalu dengan kedua tangannya yang kasar, tangan yang sama yang tadi menyeretku, dia menangkup wajahku. Jempolnya yang kapalan mengusap air mata di pipiku dengan gerakan yang sangat lembut. Kontras sekali dengan tindakannya di panggung tadi. Kenapa kamu minta maaf, Sari? Tanyanya lembut, suaranya serak. Karena aku bikin malu. Iseku. Orang-orang mengetahui kita. Kamu pasti malu punya istri kayak aku yang cuma petani kotor. Kamu tadi narik aku kasar banget. Bayu menggeleng kuat. Dia menatap lurus ke dalam mataku, memaksaku untuk melihat kejujuran di sana. Dengar aku baik-baik, ucap Bayu tegas. Namun nada bicaranya bergetar menahan emosi. Aku menarikmu turun dengan kasar bukan karena aku marah padamu. Bukan karena aku malu punya istri sepertimu. Lalu kenapa? Tanyaku bingung. Bayu menghela napas panjang, lalu menoleh sekilas ke arah panggung tempat Rina masih sibuk menebar pesona palsu. Aku menarikmu turun secepat mungkin. Karena panggung itu terlalu kotor untuk wanita sebaik kamu, Sari, jawab Bayu. Kata-katanya menohok jantungku. Di atas sana, berdiri seorang adik yang tega menjual harga diri kakaknya demi tepuk tangan. Di bawah sana, duduk orang-orang kaya yang menilai manusia hanya dari bajunya. Tempat itu penuh sampah. Sari, dan kamu adalah permata. Aku tidak rela permataku berdiri terlalu lama di tengah-tengah sampah busuk itu. Aku ternganga. Air mataku berhenti menetes sejenak karena terkejut. Jadi, Mas nggak marah? Aku marah. Marah sekali,
jawab Bayu. Matanya kembali berkilat tajam. Tapi bukan padamu. Aku marah pada Rina. Aku marah pada diriku sendiri karena membiarkan kamu dihina. Bayu meraih tanganku, mencium punggung tanganku yang kasar dan berbekas tanah itu dengan takzim. Tangan ini, tangan yang Rina bilang kasar dan menjijikan ini, adalah tangan yang memberinya makan sejak kecil. Tangan ini yang menyekolahkan dia. Tangan ini lebih mulia daripada tangan Rina yang halus tapi penuh tipu daya. Hatiku yang tadi remuk redam perlahan terasa hangat. Ternyata aku salah menilai. Ternyata, di balik sikap diam dan pelitnya selama ini, Bayu melihat segalanya. Dia menghargaiku lebih dari yang kuduga. Hapus air matamu, perintah Bayu sambil merapikan rambutku yang sedikit berantakan. Tegakkan kepalamu. Jangan biarkan mereka melihatmu menangis lagi. Malam ini belum berakhir, Sari. Dan aku pastikan, air matamu ini akan dibayar mahal oleh Rina. Maksud Mas apa? Tanyaku heran. Kita pulang saja yuk, Mas. Aku sudah nggak mau di sini. Bayu menggeleng. Senyum tipis yang misterius terukir di bibirnya. Senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Senyum seorang pemenang yang memegang kartu as. Belum waktunya pulang. Pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai. Kamu percaya sama aku? Tanya Bayu. Aku menatap mata suamiku. Mata itu penuh keyakinan. Meskipun aku tidak mengerti apa yang bisa dilakukan oleh petani miskin seperti kami melawan pengusaha kaya seperti Rina. Entah kenapa, rasa percaya itu tumbuh. Aku mengangguk pelan. Aku percaya, Mas. Bayu merangkul pundakku erat. Bagus. Sekarang, kita tonton dari sini. Lihat baik-baik panggung itu. Kami berdiri di dalam bayang-bayang pilar, jauh dari keramaian, menatap ke arah panggung yang gemerlap. Di sana, Rina sedang tertawa lebar, mengangkat gelas wine-nya untuk bersulang dengan para investor. Dia terlihat di puncak dunia. Dia tidak tahu bahwa pondasi pijakannya sedang retak dan siap runtuh menimpanya. Suasana pesta semakin meriah. Musik jazz mengalun lembut. Pelayan-pelayan hilir mudik membawa nampan berisi canape mewah. Rina terlihat sibuk berbasa-basi dengan seorang pria tua berjas abu-abu yang duduk di meja VVIP paling depan. Pria itu adalah Pak Handoko, investor utama yang menyuntikkan dana miliaran rupiah untuk pabrik kosmetik Rina. Rina terlihat sangat menjilat, tertawa pada setiap lelucon tidak lucu yang dilontarkan pria tua itu. Produk baru ini akan meledak di pasaran, Pak Handoko. Saya jamin. Samar-samar aku mendengar suara Rina lewat pengeras suara yang masih menyala. Bahan bakunya adalah bunga emas organik, varietas langka yang hanya bisa tumbuh di tanah vulkanik tertentu. Dan saya sudah mengamankan suplai eksklusifnya. Bagus, bagus. Jawab Pak Handoko. Suaranya terdengar berat dan puas. Asal suplainya lancar. Saya siap tambah modal 2 kali lipat malam ini juga. Rina berbinar-binar. Tentu saja lancar, Pak. Pemasoknya kan sudah di tangan saya. Tepat saat Rina hendak mengangkat gelas untuk bersulang merayakan kesepakatan itu, sebuah kekacauan terjadi di sisi kiri panggung. Seorang pria dengan kemeja batik seragam staf Rina berlari tergopoh-gopoh menaiki tangga panggung. Wajahnya pucat pasi, keringat sebesar biji jagung bercucuran di dahinya. Itu Dodi, manajer produksi pabrik Rina. Dia berlari begitu panik sampai-sampai hampir tersandung kabel sound system. Pemandangan itu sangat kontras dengan suasana pesta yang elegan. Beberapa tamu menoleh kaget. Musik orkestra yang tadinya mengalun syahdu mendadak berhenti karena konduktornya bingung melihat ada orang berlari ke panggung. Rina menoleh. Wajahnya yang tadi penuh senyum berubah kesal. Dia memberi isyarat mata agar Dodi turun. Tapi Dodi tidak peduli. Pria itu langsung menerobos dan membisikkan sesuatu ke telinga Rina. Bu Rina. Gawat, Bu. Seru Dodi. Lupa bahwa mikrofon di tangan Rina masih menyala dan posisinya terlalu dekat dengan mulut mereka. Suara paniknya terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan ballroom yang sunyi. Dodi, apa-apaan kamu lari-lari begini? Nggak sopan. Desis Rina, berusaha menjauhkan mikrofon, tapi terlambat. Semua orang sudah fokus melihat mereka.
Bicara di belakang. Nggak bisa, Bu. Ini darurat tingkat 1. Dodi berteriak. Napasnya tersengal-sengal. Dia terlihat seperti orang yang baru melihat hantu. Gudang-gudang kita kosong, Bu. Maksudmu apa kosong? Kan stok baru harusnya datang sore tadi. Bentak Rina, mulai kehilangan ketenangannya. Itu masalahnya, Bu. Truk pengiriman batal datang. Barusan orang gudang telepon. Katanya suplai bunga emas dan lidah buaya premium di stop total. Diputus sepihak. Suasana di dalam ballroom mendadak hening. Seolah udara disedot keluar. Bisik-bisik para tamu berhenti total. Semua mata tertuju ke panggung. Pak Handoko, sang investor utama, perlahan meletakkan gelas minumannya ke meja dengan suara klenting, kaca yang terdengar nyaring di keheningan itu. Wajah Rina memucat. Bedak tebalnya tidak mampu menutupi ketakutan yang mulai merayap di matanya. Jangan ngawur kamu. Siapa yang berani memutus kontrak? Kita sudah bayar uang muka. Kita belum bayar sepeser pun, Bu. Bantah Dodi. Suaranya bergetar putus asa. Ibu bilangkan bayarnya nanti kalau produk sudah laku. Kayak biasanya. Pihak pemasok baru saja mengirim surat elektronik resmi. Mereka membatalkan semua kerjasama mulai detik ini. Dan apa? Pekik Rina histeris. Citra anggunnya lenyap seketika. Dan mereka menuntut ganti rugi atas pengambilan bahan baku ilegal selama 3 tahun terakhir yang tidak pernah dibayar lunas. Totalnya miliaran. Bu, kalau bahan baku nggak masuk malam ini, mesin produksi besok berhenti total. Kita bisa bangkrut, Bu. Berita itu meledak seperti bom di tengah ruangan. Para tamu mulai ribut. Investor-investor yang tadi duduk manis kini berdiri dengan wajah tegang. Pak Handoko berdiri, mendorong kursinya ke belakang dengan kasar hingga terjungkal. Dia berjalan mendekati panggung, wajahnya merah pada menahan murka. Rina, bentak Pak Handoko. Suaranya menggelegar tanpa perlu mikrofon. Apa maksudnya ini? Kamu bilang suplai aman. Kamu bilang kamu punya kontrak eksklusif. Rina gemetar hebat. Dia mencoba tersenyum, tapi bibirnya berkedut tak terkendali. Pak Handoko, tenang dulu. Ini pasti cuma salah paham. Ada kesalahan teknis di sistem pengiriman. Saya akan hubungi pemasoknya sekarang juga. Salah paham apanya? Potong Pak Handoko kasar. Kalau produksi berhenti besok, saham yang baru saya beli jadi kertas sampah. Saya tuntut kamu penipuan kalau sampai uang saya hilang. Tidak, Pak. Saya janji. Rina panik luar biasa. Matanya liar mencari-cari ponselnya. Saya akan telepon pemasoknya. Pemasoknya itu. Tiba-tiba Rina terdiam. Matanya membelalak saat menyadari sesuatu. Pemasoknya adalah aku. Kakaknya sendiri. Orang yang baru saja dia hina habis-habisan di panggung yang sama 5 menit yang lalu. Orang yang dia sebut, bau kotoran sapi, dan tak punya masa depan. Rina menoleh ke arah pintu keluar, mencari-cari sosokku. Tapi aku sudah tidak ada di sana. Aku berdiri dalam bayangan, menyaksikan semuanya dengan jantung berdebar kencang. Mbak Sari. Gumam Rina ke mikrofon tanpa sadar. Wajahnya yang tadi sombong kini berubah menjadi topeng ketakutan murni. Di mana Mbak Sari? Kamu cari siapa? Tanya Pak Handoko garang. Jangan alihkan perhatian. Siapa pemasok bahan baku langka itu? Hubungi dia sekarang atau saya panggil polisi. Rina gelagapan. Keringat dingin melunturkan makeupnya. Pemasoknya kakak saya, Pak. Petani yang tadi saya perkenalkan. Hening. Keheningan kali ini berbeda. Jika tadi hening karena jijik, sekarang hening karena kaget dan ketidakpercayaan. Maksud kamu? Suara Pak Handoko merendah, penuh ancaman. Wanita yang kamu permalukan di depan umum tadi? Wanita yang kamu sebut, cuma tukang macul, dan ngurus kotoran sapi, itu? Dia pemegang kunci bisnis miliaran ini. Rina tidak bisa menjawab. Dia hanya mengangguk lemah,
Lututnya gemetar hingga dia hampir jatuh. Dia baru sadar bahwa dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Dia telah meludahi tangan yang memberinya makan, dan sekarang tangan itu menarik piring nasinya pergi. "Cari dia!" teriak Rina histeris pada stafnya. "Cari Mbak Sari. Dia pasti belum jauh. Cepat bawa dia ke sini." Staf keamanan dan pelayan berlarian panik ke arah pintu keluar. Tapi aku dan Bayu masih berdiri tenang di sudut gelap ruangan. Bayu meremas bahuku pelan. "Sekarang giliran kita," bisik Bayu di telingaku. "Ayo, istriku. Tunjukkan pada mereka siapa sebenarnya petani kotor ini." Bayu menuntunku keluar dari bayangan. Kami berjalan perlahan kembali menuju panggung. Bukan dengan menunduk malu seperti tadi, tapi dengan langkah tegap. Bayu mengangkat tangannya, memberi isyarat. Tidak perlu dicari. Suara Bayu yang berat dan lantang membelah keributan. Semua kepala menoleh ke arah kami. Rina melihatku dan Bayu berjalan mendekat. Matanya terbelalak. Campuran antara rasa lega dan ketakutan yang amat sangat. "Mbak Sari, Mas Bayu," seru Rina. Dia hendak lari turun menyambutku, tapi Bayu mengangkat telapak tangannya, menghentikan langkah Rina. "Jangan mendekat," ucap Bayu dingin, mengulangi kata-kata penghinaan yang mungkin ada di pikiran Rina tadi. "Nanti baju mahalmu bau kotoran sapi. Ingat, kami ini kan menjijikkan." Rina terpaku di tempat. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Di sebelahnya, Pak Handoko menatap kami dengan pandangan menilai. Kali ini tanpa rasa jijik, melainkan dengan rasa ingin tahu yang besar. Situasi berbalik 180 derajat. Sang ratu pesta kini berdiri gemetar di panggung, sementara si petani kotor dan suami pelit kini memegang kendali atas nasib semua orang di ruangan itu. Suasana ballroom yang tadinya penuh dengan aroma parfum mahal dan dengungan percakapan sopan, kini berubah mencekam seperti ruang sidang pengadilan. Ratusan mata memandang kami, aku dan Bayu, yang berjalan perlahan membelah kerumunan. Tidak ada lagi bisik-bisik yang menghina bajuku. Tidak ada lagi tawa yang mengejek kemeja murah Bayu. Yang ada hanya tatapan penuh tanda tanya dan ketegangan yang menyesakkan dada. Rina berdiri terpaku di atas panggung. Tangannya gemetar memegang mikrofon yang sudah basah oleh keringat dinginnya. Wajahnya yang tadi bersinar karena sorotan lampu, kini terlihat pucat pasi seperti kain mori. Dia menatapku bukan sebagai kakaknya, tapi sebagai satu-satunya pelampung penyelamat di tengah lautan badai yang dia ciptakan sendiri. Bayu berjalan di depanku. Langkahnya tenang namun penuh otoritas. Dia tidak menunduk lagi. Punggungnya tegak. Aura kepemimpinan yang selama ini tersembunyi di balik kaos oblong dan cangkul di ladang, kini memancar keluar dengan begitu kuat. Sesampainya di tepi panggung, Bayu tidak perlu meminta izin. Dia menaiki tangga dengan santai, lalu berdiri tepat di hadapan Rina. Rina mundur selangkah, ketakutan melihat tatapan tajam suamiku. Tanpa berkata apa-apa, Bayu mengulurkan tangannya, meminta mikrofon. Rina, yang biasanya dominan dan sombong, menyerahkan benda itu dengan patuh seperti kerbau dicocok hidung. Bayu memegang mikrofon itu, mengetuknya pelan sekali. Tes, tes. Suara ketukan itu menggema ke seluruh ruangan, membuat semua orang menahan napas. "Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat." Suara Bayu terdengar berat, tenang, dan sangat berwibawa. Jauh berbeda dari Citra, suami kasar, yang tadi diteriakkan Rina. "Maaf mengganggu pesta megah ini. Saya hanya ingin meluruskan satu hal kecil yang sepertinya terlewatkan oleh Ibu Rina yang sukses ini." Bayu menoleh ke arah Pak Handoko, investor utama yang masih berdiri dengan wajah merah padam di bawah panggung. "Pak Handoko, benar?" tanya Bayu sopan. "Ya, saya Handoko," jawab pria tua itu dengan nada curiga. "Kamu siapa sebenarnya? Apa hubunganmu dengan kekacauan suplai ini?" Bayu tersenyum tipis. Dia merangkul bahuku, menarikku mendekat ke sisinya di tengah panggung. "Perkenalkan ulang. Tadi istri saya diperkenalkan sebagai petani kotor, tukang macul, dan pemelihara kotoran sapi. Itu semua benar. Tidak ada yang salah dengan deskripsi itu." Aku menunduk sedikit,
merasa malu diingatkan kembali akan penghinaan itu. Tapi Bayu mempererat rangkulannya, memberiku kekuatan. Tapi, lanjut Bayu, suaranya meninggi sedikit. Ada satu gelar yang lupa disebutkan oleh adik ipar saya yang terhormat ini. Istri saya, Sari, bukan sekadar petani biasa. Dia adalah pemilik tunggal Sari Organic Farm, satu-satunya perkebunan di provinsi ini yang memegang sertifikat internasional EcoCert untuk budidaya Golden Chamomile atau bunga emas, bahan baku utama yang menjadi nyawa dari produk kosmetik Rina Beauty Care. Ruangan itu meledak dengan suara kaget. Hah! Sertifikat internasional. Rina tersentak kaget. Matanya melolot menatap Bayu. Ka, kamu tahu dari mana soal sertifikat itu? Itu kan cuma kertas. Cuma kertas? Potong Bayu cepat. Menatap Rina dengan tatapan membunuh. Kertas itu yang membuat produkmu bisa dijual mahal. Rina, tanpa sertifikat organik dari kebun sari, kosmetikmu tidak bisa melabeli diri sebagai produk premium. Tanpa bunga dari kebun sari yang memiliki kadar minyak atsiri tertinggi di Indonesia, krim wajahmu itu cuma adonan tepung dan air. Bayu kembali menatap para hadirin. Bapak Ibu sekalian, kalian mungkin jijik melihat tangan istri saya yang kasar dan hitam. Kalian mungkin tertawa melihat bajunya yang lusuh. Tapi ketahuilah, tangan kasar inilah yang merawat tanaman-tanaman itu siang malam, menjaga kualitas tanah tanpa bahan kimia sedikit pun, demi memastikan wajah-wajah mulus kalian tetap aman. Kalian menghina prosesnya, tapi memuja hasilnya. Dan Rina. Bayu menunjuk adikku tepat di wajahnya. Kamu adalah yang terburuk. Kamu menghisap darah kakakmu sendiri, mengambil hasil panen terbaiknya secara gratis bertahun-tahun, lalu membuangnya seperti sampah di depan teman-teman kayamu. Pak Handoko maju mendekat ke bibir panggung, menatap Rina dengan berang. Rina, apa benar itu? Kamu bilang kebun itu milik perusahaanmu. Kamu bilang kamu yang mengelola standarnya. Rina tergagap, keringat bercucuran deras melunturkan maskaranya. Pak Handoko, dengarkan dulu. Memang itu kebun kakak saya. Tapi kan kami keluarga. Itu sama saja milik saya. Saya bisa atur. Tidak bisa, sela Bayu tegas. Mulai detik ini, Sari Organic Farm memutuskan hubungan kerjasama dengan Rina Beauty Care. Tidak akan ada lagi satu helai pun daun, atau satu tetes pun ekstrak bunga yang keluar dari gerbang kebun kami menuju pabrikmu. Silakan cari pemasok lain. Oh, tunggu. Tidak ada pemasok lain yang bisa menanam varietas itu di tanah vulkanik selain istri saya, kan? Lutut Rina lemas. Dia ambruk terduduk di lantai panggung. Gaun merah mahalnya menyapu lantai yang kotor. Tapi dia tidak peduli lagi. Dunianya baru saja runtuh. Tanpa bahan baku dari kebunku. Pabriknya hanyalah gedung kosong yang memproduksi botol hampa. Aku menatap adikku yang kini terlihat begitu kecil dan menyedihkan. Ada rasa iba di hatiku, tapi rasa sakit hati akibat kata-katanya tadi masih lebih dominan. Aku ingat bagaimana dia menertawaiku. Aku ingat bagaimana dia menyuruhku mandi 7 kali karena bau kotoran sapi. Mbak. Rina mendongak, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Air mata buayanya mulai keluar. Mbak Sari, tolong Mbak. Jangan begini. Kita kan saudara. Masak Mbak tega lihat adiknya hancur? Mbak kan sayang sama Rina. Mbak selalu ngalah sama Rina. Aku hendak membuka mulut. Naluri keibuanku ingin memaafkannya. Tapi Bayu menekan tanganku pelan. Jangan bicara padanya, Sari. Bisik Bayu. Dia sedang memanipulasimu lagi. Lalu Bayu berbicara keras ke mikrofon. Maaf, Rina. Tadi kamu bilang di panggung ini bahwa Sari tidak punya visi bisnis dan tidak punya masa depan. Nah, sekarang Sari sedang membuktikan visi bisnisnya. Memutus kontrak dengan mitra yang tidak bonafit dan tidak punya etika. Itu keputusan bisnis, bukan masalah saudara. Para investor mulai kasakusuk dengan panik. Mereka mengeluarkan ponsel, menelepon tim keuangan mereka. Tarik semua dana, teriak salah satu investor. Batalkan kontrak. Ini penipuan publik. Seru yang lain. Kekacauan terjadi.
Pesta yang seharusnya menjadi penobatan Rina sebagai ratu kosmetik, kini berubah menjadi panggung eksekusi karirnya. Dan algojonya bukanlah orang asing, melainkan kakaknya sendiri yang dia sebut bau sampah. Tapi kejutan malam itu belum selesai. Bayu masih memegang mikrofon. Dia belum puas. Dia masih menyimpan satu kartu as lagi di lengan kemejanya yang digulung. Di tengah kekacauan para investor yang mulai marah-marah dan menuntut pengembalian uang, Bayu mengangkat tangannya lagi, meminta ketenangan. Anehnya, orang-orang menurut. Aura Bayu malam ini begitu mendominasi sehingga bahkan orang-orang kaya itu tunduk padanya. Tunggu sebentar, seru Bayu. Urusan kita belum selesai. Rina yang masih terduduk di lantai, menatap Bayu dengan benci. Mau apa lagi kamu, Mas? Kamu sudah menghancurkan aku. Kamu senang. Puas kamu bikin istri kamu jadi janda miskin karena adiknya bangkrut. Bayu tertawa kecil. Tawa yang kering dan dingin. Miskin? Siapa yang miskin? Rina? Kamu? Atau kami? Jelas kalian, teriak Rina histeris, berusaha bangkit berdiri meski sempoyongan. Kalian cuma punya kebun bau itu. Aku punya pabrik. Aku punya aset miliaran. Walaupun suplainya putus, aku masih punya gedung, mesin, dan tanah. Aku bisa jual itu semua dan hidup mewah. Beda sama kalian yang harus ngutang cuma buat beli baju. Aku menunduk. Teringat momen menyakitkan saat meminta uang 200.000 pada Bayu untuk beli baju. Kata-kata Rina ada benarnya. Bayu memang sangat pelit. Kami hidup pas-pasan meskipun kebunku menghasilkan banyak panen. Kemana perginya semua uang hasil penjualan panenku selama ini? Apakah Bayu menyimpannya untuk dirinya sendiri? Bayu menatapku sekilas, seolah bisa membaca pikiranku. Dia tersenyum lembut, lalu melepaskan tas kerja butut yang sedari tadi dia selempangkan di bahunya. Tas kulit sintetis yang sudah mengelupas di sana-sini. Tas yang sering diejek Rina sebagai tas tukang kredit. Bayu meletakkan tas itu di atas meja podium, tepat di samping gelas wine Rina yang belum tersentuh. Kamu selalu menghina tasku ini, Rina. Ucap Bayu sambil membuka resleting tas yang macet itu dengan bunyi krek yang nyaring. Kamu bilang isinya cuma utang dan bon belanjaan pasar. Bayu merogoh ke dalam tas, lalu mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Map itu terlihat sangat resmi. Dia membukanya dan mengeluarkan tumpukan dokumen dengan stempel notaris basah. Sari. Panggil Bayu padaku tanpa menggunakan mikrofon, tapi cukup keras untuk didengar orang-orang di dekat panggung. Kamu sering menangis karena aku tidak pernah mengizinkanmu meminjamkan uang ke Rina. Kamu sering marah karena aku melarangmu beli perabot baru. Kamu pikir aku pelit. Kamu pikir aku tidak sayang padamu. Mataku memanas. Iya, Mas, aku memang berpikir begitu. Aku jujur. Aku melakukan itu karena aku tahu siapa adikmu ini. Bayu menatap Rina tajam. 3 tahun lalu, aku menyewa auditor independen secara diam-diam untuk menyelidiki keuangan perusahaan Rina. Aku tahu gaya hidup glamornya itu dibiayai dari uang perusahaan. Aku tahu dia punya utang menumpuk di bank yang dijaminkan dengan sertifikat pabrik dan tanah warisan bapak yang, bodohnya, kalian setujui untuk dibalik nama ke atas nama Rina. Aku terkejut. Tanah warisan bapak. Ya, pabrik Rina berdiri di atas tanah warisan bapak yang seharusnya hak kalian berdua. Tapi Rina menjaminkannya ke bank untuk gaya hidup mewahnya. Dan 6 bulan lalu, Rina macet bayar. Ban hampir menyita semuanya. Tanah bapak hampir hilang, Sari. Rina pucat pasi. Ka, kamu tahu dari mana? Bayu mengangkat dokumen di tangannya tinggi-tinggi. Karena aku yang membelinya. 2 kalimat itu meledak lebih keras daripada petir di siang bolong. Apa? Rina ternganga. Pak Handoko melongo. Aku apa lagi? Selama 5 tahun ini, lanjut Bayu, suaranya lantang penuh kemenangan. Setiap rupiah keuntungan dari Sari Organic Farm, setiap sen hasil keringatmu yang aku tahan, tidak aku pakai untuk beli rokok atau foya-foya. Aku putar uang itu. Aku mainkan di saham. Aku investasikan di reksadana. Dan aku tabung dengan sangat ketat.
Tujuannya cuma satu, menyelamatkan warisan bapak dari keserakahan adikmu. Bayu melemparkan dokumen itu ke hadapan Rina. Kertas-kertas itu berserakan di lantai. Baca itu, Rina. Itu surat pengalihan hak tagih, Cesye, dari bank. 2 bulan lalu, saat bank mau melelang pabrikmu karena kredit macet, aku datang. Aku menebus semua utangmu. Aku membeli semua surat hutang perusahaanmu. Bayu menatap Rina yang kini gemetar hebat seperti orang demam. Jadi, secara hukum, pabrik tempatmu berdiri, gedung megah kantormu, dan tanah warisan bapak sekarang sertifikatnya ada di tanganku. Atas nama istriku, Sari. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Tak percaya. Air mataku tumpah lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Jadi selama ini Bayu melarangku jajan, melarangku beli baju, melarangku bermewah-mewah, adalah demi ini? Demi mengamankan aset keluarga yang hampir dijual Rina? Kamu bohong, jerit Rina histeris, menyambar kertas-kertas di lantai. Dia membaca lembar demi lembar dengan mata liar. Tangannya meremas kertas itu. Nggak mungkin. Kamu cuma petani miskin. Kamu pelit. Dari mana kamu punya uang miliaran buat tebus ini semua? Dari hasil kotoran sapi yang kamu hina, jawab Bayu dingin. Dan dari kecerdasan finansial yang tidak kamu miliki. Kamu sibuk beli tas branded supaya terlihat kaya. Aku sibuk membeli asetmu supaya kami benar-benar kaya. Bayu melangkah maju, membungkuk sedikit ke arah wajah Rina yang basah oleh air mata keputusasaan. Aku bukan orang jahat, Rina. Aku cuma manajer keuangan istriku yang sangat protektif. Aku melarang Sari memberimu uang tunai, karena aku tahu kamu korupsi. Uang itu akan habis sia-sia buat beli sepatu. Jadi, aku amankan uang istriku. Aku biarkan kamu merasa di atas angin, sampai kamu jatuh sendiri ke dalam lubang utangmu. Dan saat itu terjadi, aku ada di sana untuk menangkap asetnya, bukan menangkapmu. Bayu berdiri tegak, merapikan kemeja putihnya yang sederhana. Dia menoleh ke arah Pak Handoko dan para investor yang masih terpaku bisu. Jadi, bapak-bapak investor, ujar Bayu santai. Pemilik pabrik dan tanah operasional Rina Beauty Care yang sebenarnya sekarang adalah istri saya, Sari. Rina di sini hanyalah penyewa yang sudah menunggak sewa dan CEO yang gagal bayar utang. Silakan putuskan. Kalian mau berbisnis dengan siapa? Dengan penipu yang kosmetiknya tanpa bahan baku dan pabriknya bukan miliknya? Atau dengan pemilik sah bahan baku dan pemilik aset pabrik? Pak Handoko menatap Rina dengan jijik, lalu beralih menatapku dan Bayu dengan pandangan penuh hormat. Dia mengangguk perlahan. Saya rasa pilihannya jelas, gumam Pak Handoko. Aku menatap Bayu. Suamiku, laki-laki yang kukira tidak punya hati itu. Malam ini, di mataku, dia terlihat lebih gagah daripada pangeran manapun. Dia tidak memberiku baju emas, tapi dia memberiku mahkota harga diri yang tidak ternilai harganya. Dia membiarkan dirinya dianggap pelit dan miskin selama bertahun-tahun, hanya untuk menjaga agar aku tidak kehilangan segalanya karena ulah adikku sendiri. Mas! Bisikku, meremas tangannya. Bayu menoleh, senyumnya tulus dan hangat. Maaf ya bajumu jelek malam ini. Tapi janji, besok kita beli 1 toko baju kalau kamu mau. Uang kita masih sisa banyak. Aku tertawa di sela tangisku. Aku nggak butuh baju, Mas. Aku cuma butuh kamu. Di bawah kaki kami, Rina menangis meraung-raung, meratapi nasibnya yang berbalik 180 derajat dalam hitungan menit. Tapi tidak ada yang menolongnya. Tidak ada yang peduli. Karena malam ini, lumpur di tanganku telah terbukti lebih berharga daripada berlian palsu di lehernya. Keheningan di dalam ballroom Hotel Grand Royal malam itu terasa begitu berat. Seolah udara telah berubah menjadi timah. Kertas-kertas dokumen yang dilemparkan Bayu masih berserakan di lantai panggung, menjadi saksi bisu kejatuhan seorang ratu pesta yang kini bersimpuh tak berdaya. Rina, adikku yang selalu tampil sempurna bak porselen, kini terlihat retak di segala sisi. Bayu mundur selangkah, memberiku ruang. Dia tidak mendominasi panggung lagi.
Dengan tatapan lembut yang menenangkan, dia mengangguk ke arahku, seolah berkata, "Ini panggungmu sekarang, Sari. Akhiri ini." Aku menarik napas panjang. Udara AC hotel yang dingin menusuk kulitku yang hanya berbalut kebaya tipis. Tapi anehnya, ada api hangat yang menyala di dadaku. Rasa takut, rasa minder, dan rasa malu yang tadi menghantuiku saat pertama kali menginjakan kaki di tempat ini, kini lenyap tak berbekas. Aku bukan lagi Sari si petani kotor yang salah masuk pesta. Aku adalah Sari, pemilik tanah tempat adikku berpijak, dan pemilik napas bagi bisnis yang dia banggakan. Aku melangkah maju, mendekati Rina yang masih terisak sambil memunguti kertas-kertas aset itu dengan tangan gemetar. "Berdiri, Rin," ucapku pelan. Suaraku tidak menggelegar seperti Bayu, tapi terdengar tegas lewat pengeras suara yang masih aktif. Rina mendongak. Wajahnya kacau balau. Maskara hitam luntur membasahi pipinya yang tadi glowing, menciptakan jejak air mata hitam yang mengerikan. Dia menatapku dengan campuran rasa takut dan harapan kosong. Mbak Sari." Isaknya, suaranya parau. Dia mencoba meraih ujung kain batikku. Kain yang tadi dia hina sebagai kain lepel. "Mbak, tolong aku. Bilang sama Mas Bayu. Jangan ambil pabrikku. Ini hidupku. Mbak, aku bisa mati kalau miskin." Aku memandang tangan adikku yang mencengkeram kain batikku. Tangan itu halus, terawat, dengan kuku-kuku yang dipoles cantik. Sangat berbeda dengan tanganku yang kasar dan penuh goresan luka. Dulu, setiap kali dia meminta sesuatu dengan nada memelas seperti ini, aku akan luluh. Aku akan memberinya uang saku. Aku akan memberinya hasil panen. Aku akan membelanya di depan bapak. Tapi malam ini, ingatan tentang penghinaannya terlalu menyakitkan. Kata-katanya yang menyebutku, bau kotoran sapi, dan memalukan, masih berdengung jelas di telingaku. Aku melepaskan cengkeraman tangannya dari kainku dengan perlahan tapi pasti. "Rina," kataku, memandang lurus ke matanya. Kemudian aku beralih menatap para tamu undangan, investor, dan sosialita yang masih terpaku menonton drama keluarga ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Aku mengangkat tanganku, memperlihatkan telapak tanganku yang kasar ke hadapan semua orang. Adik saya benar. Tangan ini kasar. Tangan ini kotor. Setiap hari, tangan ini bergulat dengan tanah, pupuk kandang, dan lumpur sawah. Bau tubuh saya mungkin tidak seharum parfum impor kalian. Baju saya mungkin warnanya sudah pudar karena terlalu sering dipakai bekerja di bawah matahari. Aku menjeda sejenak, menelan ludah untuk menahan getaran emosi. Tapi, dengan tangan kotor inilah saya menghidupi keluarga saya. Dengan tangan kasar inilah saya merawat tanaman-tanaman yang sarinya kalian oleskan ke wajah kalian setiap malam. Kalian memuja produk kecantikan yang katanya alami dan mewah, tapi kalian menghina petani yang membuatnya ada. Aku menoleh kembali ke Rina yang masih bersimpuh. "Rina, kamu bilang aku tidak punya visi bisnis. Kamu bilang aku tidak punya masa depan. Kamu bilang aku cuma pantas dikasihani." Aku menggeleng pelan, tersenyum miris. "Kamu salah besar. Justru karena aku punya visi, aku bekerja keras. Justru karena aku memikirkan masa depan, aku tidak menghamburkan uang untuk gengsi sepertimu." "Mbak, maafin Rina. Mbak." Rina hilaf. Rina mulai meraung, mencoba bersujud di kakiku. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Seorang CEO bergaun mewah bersujud di kaki wanita berbaju lusuh. "Berhenti, Rin. Bangun. Perintahku dingin. Jangan bikin dirimu semakin rendah. Kita selesaikan ini secara bisnis, seperti yang kamu mau." Aku menatap Pak Handoko yang berdiri di bibir panggung. "Pak Handoko, dan para investor lainnya," ujarku lantang. "Saya, Sari, sebagai pemilik Sasari Organic Farm dan kini, berkat suami saya, pemegang hak aset pabrik ini, ingin membuat pengumuman." Suasana hening total. Bahkan suara denting gelas pun tidak terdengar. Karena saya dianggap tidak selevel dan menjijikkan oleh CEO perusahaan ini,
maka saya merasa tidak pantas lagi bekerja sama dengannya. Saya khawatir, bau kotoran sapi dari kebun saya akan merusak citra elit Rina Beauty Care. Mbak, jangan, jerit Rina histeris. Mulai malam ini, lanjutku tanpa mempedulikan teriakan Rina. Saya menghentikan total seluruh suplai bahan baku. Tidak akan ada lagi bunga emas, tidak ada lagi lidah buaya, tidak ada lagi nilam. Silakan Rina cari petani lain yang lebih wangi dan lebih elit, kalau memang ada. Dan soal pabrik. Aku melirik Bayu. Suamiku mengangguk, memberiku kuasa penuh. Gedung pabrik dan tanah yang berdiri di atas warisan Bapak. Karena sekarang sertifikatnya sudah ditebus oleh suami saya dari bank, maka statusnya adalah milik kami. Rina, saya memberimu waktu 1 minggu untuk mengosongkan ruangan kerjamu. Saya dan Bayu akan mengambil alih manajemen aset. Kami akan merombak ulang semuanya, termasuk siapa yang berhak memimpin di sana. Keputusan itu jatuh bagaikan vonis mati. Rina terkulai lemas. Wajahnya menatap kosong ke lantai. Harapannya musnah. Tameng kesombongannya hancur berkeping-keping. Pak Handoko tiba-tiba bertepuk tangan. 1 tepukan, 2 tepukan. Lalu diikuti oleh tepuk tangan meriah dari seluruh tamu undangan. Mereka bukan bertepuk tangan untuk Rina, tapi untukku. Untuk keadilan yang akhirnya ditegakkan. Keputusan yang tepat, Bu Sari, seru Pak Handoko lantang. Saya tarik semua investasi saya dari manajemen Rina. Tapi kalau Ibu dan Pak Bayu berniat membangun ulang bisnis ini dengan manajemen baru yang lebih jujur, kartu nama saya ada di meja. Aku mengangguk hormat pada Pak Handoko. Terima kasih, Pak. Kami akan pertimbangkan. Aku berbalik membelakangi Rina. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Air mataku sudah kering. Rasa sakit hatiku sudah terbayar lunas. Bukan dengan amarah yang meledak-ledak, tapi dengan ketenangan yang menghanyutkan. Bayu merangkul bahuku erat. Ayo pulang, istriku. Sudah malam. Besok kita harus ke kebun lagi. Ayo, Mas, jawabku. Kami menuruni panggung dengan langkah ringan. Kali ini, kerumunan tamu membelah memberi jalan. Tidak ada tatapan jijik. Mereka menatap kami dengan segan. Bahkan ada beberapa yang menunduk hormat. Wanita-wanita bersanggul tinggi yang tadi mengejekku, kini tersenyum canggung, takut kalau aku mendengar bisikan mereka sebelumnya. Saat kami mencapai pintu keluar, aku sempat menoleh ke belakang sekali lagi. Di atas panggung yang megah itu, di bawah sorotan lampu yang menyilaukan, Rina duduk sendirian di tengah kemewahan yang palsu. Dia terlihat sangat kecil dan kesepian. Lumpur di tanganku telah membersihkan kepalsuan, berlian di lehernya. Dan malam ini, aku belajar bahwa kehormatan tidak terletak pada apa yang kita pakai, tapi pada apa yang kita lakukan. Pagi itu, udara desa terasa jauh lebih segar dari biasanya. Matahari terbit malu-malu dari balik bukit, menyinari hamparan kebun bunga chamomile atau bunga emas yang sedang bermekaran. Warna kuning keemasan bunga-bunga itu berkilauan ditimpa embun pagi, seolah alam sedang tersenyum menyambut kami. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam pesta yang menggemparkan itu. Kehidupan di desa kembali berjalan tenang. Tapi ada yang berbeda. Rumah kami yang dulu sederhana, kini sedang dalam proses renovasi. Bukan menjadi istana megah yang mencolok, tapi menjadi rumah yang lebih layak dan nyaman. Atap yang bocor sudah diganti, dinding papan yang lapuk sudah diganti tembok kokoh, dan dapurku kini jauh lebih bersih dan luas. Bayu sedang duduk di teras sambil menyeruput kopi hitam dan pisang goreng buatanku. Dia tidak lagi memakai kaos oblong melar. Sekarang dia memakai kemeja batik yang rapi, meski bawahannya tetap celana kain yang nyaman. Di hadapannya, bukan lagi buku catatan lusuh yang dulu sering dia bawa, melainkan sebuah laptop modern untuk memantau pergerakan saham dan laporan keuangan pabrik. Ya, pabrik itu. Setelah insiden di hotel, Rina Beauty Care resmi dinyatakan bangkrut karena ditinggal seluruh investor dan digugat oleh vendor-vendor lain yang ternyata juga tidak dibayar. Rina kehilangan segalanya. Mobil mewahnya ditarik leasing, apartemennya disita, dan dia dikejar-kejar penagih utang.
Aset pabrik dan tanah warisan Bapak yang sudah diamankan Bayu, kini kami kelola ulang. Kami tidak memproduksi kosmetik sendiri karena kami sadar kami tidak punya keahlian di bidang pemasaran gaya hidup. Namun, Bayu dengan otak cerdasnya mengubah pabrik itu menjadi unit pengolahan bahan baku setengah jadi. Kami mengekstrak minyak bunga dan gel lidah buaya dengan standar internasional, lalu menjualnya ke perusahaan-perusahaan kosmetik besar lain yang lebih bonafit. Pak Handoko menepati janjinya. Dia menjadi mitra bisnis utama kami. Bisnis kami berkembang pesat, bukan karena pencitraan palsu, tapi karena kualitas asli yang kami jaga. Mas, nanti siang ada jadwal meeting sama orang dari Jakarta. Tanyaku sambil meletakkan piring berisi singkong rebus di meja. Bayu mengangguk. Matanya masih fokus ke layar laptop. Iya. Mereka mau kontrak eksklusif 5 tahun buat minyak nilam kita. Harganya bagus. Oh ya, Sar, uang bulanan sudah Mas transfer ke rekeningmu. Coba dicek. Aku tersenyum kecil, lalu mengeluarkan ponsel baruku, hadiah dari Bayu bulan lalu. Aku mengecek saldo rekening. Angkanya membuatku pusing. Cukup untuk membeli sawah baru berhektar-hektar. Mas, ini kebanyakan, protesku lembut. Kita mau pakai buat apa uang sebanyak ini? Bayu menutup laptopnya, lalu menatapku dengan senyum khasnya yang sekarang terasa jauh lebih hangat. Itu uangmu. Hasil keringatmu. Mau kamu pakai buat beli baju 1 lemari, mau buat beli emas, atau mau disumbangkan ke panti asuhan, terserah kamu. Aku cuma tugasnya ngumpulin dan jagain. Sekarang kamu bebas. Sar, tidak ada lagi yang bilang kita miskin. Aku duduk di sebelahnya, menyandarkan kepalaku di bahunya. Terima kasih ya, Mas. Aku minta maaf dulu sempat mikir kamu suami yang jahat dan pelit. Wajar kok. Bayu terkekeh. Aku memang pelit. Sampai sekarang pun aku masih sayang kalau harus beli kopi di kafe mahal. Mending kopimu, gratis dan lebih enak. Kami tertawa bersama. Tawa bahagia yang lepas, tanpa beban. Tiba-tiba, suara pagar dibuka membuat kami menoleh. Dari jalan setapak, terlihat sesosok wanita berjalan tertatih-tatih mendekati rumah kami. Dia memakai baju kemeja yang agak kusut dan celana jeans pudar. Rambutnya diikat asal-asalan. Tidak ada lagi kacamata hitam besar atau sepatu hak tinggi. Itu Rina. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Gurat-gurat kelelahan dan tekanan batin terlihat jelas. Dia membawa sebuah tas kresek berisi buah tangan, jeruk yang sepertinya dibeli di pasar pinggir jalan. Rina berhenti di depan teras. Tidak berani naik. Dia menunduk. Tidak berani menatap mata kami. Assalamualaikum, Mas Bayu. Mbak Sari. Ucapnya lirih. Waalaikumsalam. Jawabku dan Bayu hampir bersamaan. Hening sejenak. Rina meremas tas kresek di tangannya. Ini. Rina bawakan jeruk buat Mbak Sari. Manis kok, Mbak. Dia meletakkan kresek itu di lantai teras dengan hati-hati. Aku menatap adikku dengan perasaan campur aduk. Marah? Sudah tidak. Benci? Juga tidak. Yang tersisa hanya rasa kasihan. Kabar terakhir yang kudengar, Rina sekarang bekerja sebagai admin toko online milik temannya, tinggal di kos-kosan sempit, dan harus mencicil sisa utang pribadinya yang masih menumpuk. Mau apa kamu kesini? Tanya Bayu datar. Tidak ada nada membentak, tapi ketegasannya masih terasa. Rina cuma mau minta maaf, Mas. Rina mulai menangis pelan. Rina sadar Rina salah besar. Rina sombong. Rina jahat sama Mbak Sari. Rina kualat. Sekarang Rina nggak punya apa-apa. Teman-teman sosialita Rina semua menjauh pas Rina susah. Cuma Mbak Sari saudara Rina. Rina mendongak. Matanya basah. Mbak, boleh nggak Rina kerja di pabrik pengolahan lagi? Jadi staf biasa juga nggak apa-apa. Mbak? Atau jadi tukang sapu? Rina butuh kerjaan buat bayar kos. Aku menatap Bayu, meminta pendapat. Bayu hanya mengangkat bahu, menyerahkan keputusan padaku. Dia adikmu, tapi dia juga pelajaran hidupmu. Putuskan dengan bijak. Begitu kira-kira arti tatapan Bayu. Aku berdiri,
berjalan menuruni anak tangga teras, lalu berdiri di hadapan Rina. Rina, panggilku. Iya, Mbak. Rina menatapku penuh harap. Mbak sudah memaafkan kamu. Sejak dulu, Mbak selalu memaafkan kamu karena kamu adik Mbak. Kataku lembut. Wajah Rina berbinar. Terima kasih, Mbak. Jadi Rina boleh kerja. Tapi, potongku tegas. Mbak tidak bisa mempekerjakan kamu di pabrik atau di kebun. Senyum Rina lenyap. Kenapa, Mbak? Mbak masih dendam. Bukan dendam, jelasku. Tapi kamu perlu belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Kalau Mbak kasih kamu pekerjaan sekarang, kamu akan kembali bermanja-manja. Kamu akan merasa aman karena ada kakakmu yang menolong. Kamu tidak akan pernah berubah. Aku mengambil amplop dari saku dasterku. Amplop berisi uang sedekah yang rencananya mau kuberikan ke masjid. Tapi kurasa ini lebih tepat sasaran. Ini ada sedikit uang. Cukup buat bayar kos kamu 2 bulan dan modal jualan kecil-kecilan. Ambillah. Aku menyodorkan amplop itu. Rina menerimanya dengan tangan gemetar. Mbak. Pergilah, Rin. Mulailah hidup baru dari nol. Belajarlah menghargai uang receh sebelum kamu memegang uang miliaran lagi. Belajarlah menghormati orang lain, siapapun dia, mau petani atau pejabat. Kalau kamu sudah benar-benar mandiri dan berubah, pintu rumah ini selalu terbuka buat kamu. Tapi bukan sebagai benalu, melainkan sebagai tamu. Rina menangis terseduh-seduh. Dia mencium tanganku. Tangan kasarku, kali ini dengan tulus. Tidak ada rasa jijik lagi di wajahnya. Dia sadar, tangan kasar inilah yang dulu selalu menolongnya. Dan tangan kasar ini pula yang kini memberinya pelajaran paling berharga. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Rina pamit. Rina berbalik, berjalan pergi meninggalkan halaman rumah kami. Punggungnya terlihat rapuh. Tapi aku tahu, ini adalah awal yang baik buat dia. Dia harus merasakan lumpur agar bisa menghargai tanah tempatnya berpijak. Aku kembali naik ke teras. Bayu tersenyum bangga padaku. Kamu tegas sekarang. Puji Bayu. Belajar dari manajer keuanganku. Jawabku sambil mengedipkan sebelah mata. Kami duduk kembali menikmati pagi yang indah. Dari kejauhan, hamparan kebunku terlihat hijau dan subur. Aku menatap tanganku yang masih kasar dan kotor terkena tanah sisa kemarin sore. Dulu aku malu dengan tangan ini. Dulu aku menyembunyikannya. Tapi sekarang, aku tahu kebenarannya. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Jangan pernah meremehkan orang yang bekerja keras dengan tangannya sendiri. Apalagi jika itu saudaramu. Rina punya berlian di lehernya. Tapi hatinya penuh lumpur kesombongan. Aku punya lumpur di tanganku, tapi berkat suami yang tegas dan setia, lumpur itu kini berubah menjadi berlian kehidupan yang abadi. Dan satu hal lagi yang kupelajari, suami yang pelit dan tegas menjaga harta istri, jauh lebih baik daripada suami yang manis di bibir tapi membiarkan istrinya dimanfaatkan dan hartanya digerogoti. Bayu bukan hanya suamiku, dia adalah penjaga masa depanku. Tamat.